Eh, Malam ini eh, dalam rangka bulan kemerdekaan kita akan bicara. Tapi di belakang saya ini ada eh, apa 81 Indonesia Merdeka yang akan kita diskusikan lebih lanjut dalam kelas. Nah, istilahnya mungkin kelas sejarah gitu. Ya, oke. Jadi begini. eh Kalau dilihat perjalanan sejarah kita, kita itu sebenarnya sejak awal abad ke-20 sampai kemerdekaan kita nanti, itu betul-betul dikarunia oleh Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Periode pergerakan nasional yang tampil jadi pemimpin itu adalah orang-orang terdidik dan punya keberanian untuk meninggalkan apa yang seharusnya diperoleh sebagai orang terdidik. Mereka masuk keluar penjara. Dan dibanding dengan perlawanan abad 17, 18, 19, semua kalah. Tapi kita hanya 37 tahun dengan pergerakan nasional tanpa letupan senjata, terkecuali pada tahun 26-27 yang dilakukan oleh PKI, tapi hanya 2 minggu kemudian dihabisi, dan selanjutnya. Nah, lalu kemudian orang-orang ini setelah kemudian melihat Jepang kalah dan seterusnya, ada hal yang juga perlu dihargai tinggi, yaitu keberanian mereka, walaupun terjadi konflik juga, harus diakui ya, bahwa harus diberitahu juga kepada orang, bahwa jangan menyangka bahwa proklamasi yang kita lakukan dan selanjutnya mempertahankan kemerdekaan itu tidak terjadi perbedaan, bahkan konflik di antara para pejuang. Ya, setelah Jepang dinyatakan jatuh, maka kemudian Syahrir bersama kelompoknya rapat dan mau memaksa Soekarno-Hatta untuk proklamasi kemerdekaan lewat radio. Ada yang mengatakan mereka maksa tanggal 16, tapi kalau menurut Tata justru menyebabkan kita tidak jadi memproklamasikan kemerdekaan tanggal 16 Agustus itu ya karena tindakan pemuda yang mengambil mereka ke Rengas Dengklok. Jadi tertunda. Mereka juga merencanakan sebenarnya tanggal 16 itu. Nah, akhirnya setelah kembali diculik, kembali dari Rengas Dengklok ke rumahnya Maeda. Nah, di rumahnya Maeda itulah mereka merumuskan kembali untuk menyatakan kemerdekaannya. Maeda naik ke kamarnya dia. Nah, Anda siapa yang mau melihat kondisi rumah itu sekarang jadi Museum Proklamasi di Jalan Diponegoro nomor 1. Nah, jadi Maeda naik ke atas. Nah, tadi saya agak kaget karena baru pertama kali saya mendengar bahwa ketika Soekarno, Hatta, dan ini mau merumuskan proklamasi, katanya pembantunya Maeda memasak nasi goreng dan memberikan kepada Soekarno-Hatta untuk makan sambil membuat proklamasi itu. Nah, jadi menyatakan atau memproklamasikan kemerdekaan itu saja satu keberanian tersendiri di tengah
posisi Jepang walaupun kalah, tapi dia mempunyai tugas utama menjaga ketertiban. Gitu. Nah, tetapi itu jadi ada yang saya katakan tadi, semacam kita dikaruniai oleh pemimpin-pemimpin itu. Kelanjutannya sama, kita mendapatkan karunia dari Tuhan dalam arti apa? Yang mempertahankan kemerdekaan itu anak-anak muda dan orang-orang yang juga bersedia mengorbankan diri. Dan bukan satu ini, bahkan seorang Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit paru-paru, paru-parunya tinggal satu dan sedang berada di rumah sakit Panti Rapih. Ketika di Clash kedua, serangan kedua Belanda, dia datang ke istana mengajak apakah Bung Karno mau ikut, tapi Bung Karno bilang enggak. Lalu kemudian dia pergi sendiri keluar kota. Coba you bayangkan, kalau seorang panglima besar menyerah, siapa yang memimpin perlawanan? Nah, itu pertanyaan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Seorang panglima besar sadar akan tanggung jawabnya, dalam keadaan sadar akan kesakitannya, dia memilih, saya tinggalkan rumah sakit, walaupun Bung Karno meminta supaya tetap di rumah sakit, tapi dia bilang tidak, saya keluar kota. Dalam keadaan paru-paru yang sakit. Pergilah dia. Tetapi, dan dialah yang memimpin nanti perlawanan lebih lanjut di Jawa, dan yang kedua juga adalah taktik yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan waktu itu, kabinetnya di bawah pimpinan Hatta, kabinet Hatta. Tapi waktu diserang, di istana masih rapat, sempat rapat kabinet walaupun hanya dihadiri berapa orang, walaupun nanti telegramnya katanya nggak pernah nyampe, tapi di Sumatera ada PDRI, pemerintah darurat. Jadi menariknya begini, di tengah kita diserang, ya, diserang oleh Belanda, bahkan dengan membuat kebohongan seakan-akan tentaranya udah habis, republiknya udah hilang. Nah, di Sumatera ada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Di Jawa tetap ada Sudirman sebagai panglima besar yang memimpin perlawanan secara gerilya. Nah, bukan faktor kebetulan, sebenarnya salah juga kalau kita mengatakan kebetulan. Tapi memang kondisi. Nah, Sudirman dibantu oleh anak-anak muda yang cerdas. Ya, umurnya 20-an, 27, 20. Anak-anak cerdas siapa misalnya? Ada Simatupang, ada Nasution, ada Latif Hendraningrat, dan ada siapa lagi? Inilah yang memimpin perlawanan secara gerilya. Dan sepanjang perjalanan gerilya itu, dan nanti akan saya kira perlu kita lihat, memperlihatkan foto di mana Sudirman ditandu. Jadi bayangkan, dikejar-kejar, ditandu, lalu singgah di satu tempat, kehujanan, dan seterusnya. Orang sakit loh. Pemimpin besar tentara kita, panglima besarnya TNI kita, nama TNI, nama tentara kita itu ada 3. TKR, Tentara Kedaulatan Rakyat, TRI, Tentara
rakyat Indonesia, dan terakhir tahun 47 diganti menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, di tengah-tengah kita digempur, di apa dan sebagainya. Tapi ada kembali lagi memperlihatkan bahwa kita dikaruniai. Kenapa? Dalam situasi kita diserang, semua ditangkap. Tapi kemudian perlawanan bersenjata dilanjutkan, terus dipimpin. Tapi yang menarik apa? Yang menarik adalah bahwa para pemimpin kita yang bukan tentara di bawah pimpinan Hatta, Syahrir, dan Sumitro segala macam yang itu, nanti setelah peristiwa Madiun, nah peristiwa Madiun itu sebenarnya mempunyai dampak yang barangkali tidak pernah dibayangkan oleh yang membuat peristiwa itu, yaitu harus diterangkan dulu. Ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus, kemudian berjalan, maka terjadi apa yang dikenal dengan Perang Dingin. Nah, dalam rangka Perang Dingin inilah dua kekuatan utama yang berbeda ideologi, yaitu Amerika Serikat bersama sekutunya Eropa Barat yang kapitalistis liberalistik berhadapan dengan Rusia Eropa Timur atau Uni Soviet Eropa Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ya, jadi satu ideologi komunistis, satu ekonomi anti komunis yang bersifat kapitalistis liberalistis. Jadi dua kekuatan itu. Nah, di tengah itulah dalam rangka Perang Dingin itulah maka terjadi peristiwa Madiun. Tadinya Amerika itu agak karena situasi dia rupanya mau melihat kemana pemerintah Indonesia. Tetapi kemudian Soekarno mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, terjadinya peristiwa Madiun, kau pilih siapa? Pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musa Saripudin? Amir Saripudin. Nah, ternyata pernyataan Soekarno itu menyebabkan Amerika melihat bahwa ternyata dalam rangka Perang Dingin mereka, Indonesia ternyata tidak memihak kepada siapa, bahkan cenderung ke Amerika. Nah, sejak dari situlah maka proses diplomasi untuk walaupun sudah pemimpin-pemimpin kita ditangkap, dibuang, dan sebagainya, bahkan dalam cerita bukunya Hatta itu dia dikurung di satu tempat, tapi akhirnya setelah melalui diplomasi kembali lagi kehebatan pemimpin-pemimpin pergerakan kita mampu menghadapi situasi di tengah keadaannya sedemikian rupa sehingga diplomasi bisa berlanjut ketika kemudian ada pertemuan antara Belanda dan Indonesia yang dikenal dengan Roemroyen, hasil perundingan Roemroyen, inilah yang membawa kemudian ke ke Konferensi Meja Bundar. Jadi apa yang saya mau katakan? Hebatnya kita di tengah-tengah situasi itu kita mempunyai dua jenis pemimpin yang hebat. Apa itu? Pemimpin yang mampu dengan pendidikan tingginya, dengan pembacaan bukunya, dengan pemahaman situasi globalnya, orang-orang sipil ini di bawah pimpinan Soekarno-Hatta, Syahrir, dan seterusnya mampu
menciptakan satu langkah-langkah atau rangkaian langkah-langkah secara diplomatis. Di lain pihak, ada tentara kita, TNI kita, yang dipimpin oleh seorang yang sakit, tapi punya kekuatan batin yang hebat, dan mempunyai kepemimpinan yang hebat. Coba yuk bayangkan bagaimana kemungkinannya andai kata seorang panglima besar ketangkap. Iya kan? Nah, tetapi bahkan dia pergi dalam keadaan sakit dan kemudian memimpin perlawanan. Jadi perlawanan itu di Sumatera dipimpin walaupun kekuatan PDRI nanti diakui juga oleh Sudirman sebagai pemerintah yang sah. Nah, PDRI ini penting. Saya pernah mendapat informasi dari Sujatmoko yang ketika itu di PBB. Dia bilang pada saya, oh, dengan adanya PDRI itu, kita akhirnya mendapatkan pernyataan ketidakpercayaan mereka kepada Belanda, karena ternyata isu Belanda mengatakan bahwa Republik Indonesia udah habis dan sebagainya dengan serangan kedua kalinya itu ke Yogyakarta. Ternyata tidak. Ternyata yang terjadi ada PDRI di Sumatera dan juga ada perlawanan di Jawa. Nah, tetapi begini, ada cerita yang mengatakan begini, sebenarnya kita ini pendapat menurut salah satu informasi yang saya peroleh, pendapat dari Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono IX. Kirim surat ke Jenderal Sudirman mengatakan begini katanya, sebenarnya kita tidak kurang-kurang melakukan perlawanan dan kita sebenarnya boleh dikatakan dalam keadaan tanda kutip menang. Cuman saja tidak pernah diekspos karena yang itu kita lakukan pada malam hari. Nah, lalu rupanya Sultan menghendaki agar supaya ada satu saat di mana kita melakukan hal yang berbeda. Nah, lalu disinilah Jenderal Sudirman memberitahu kepada Sultan, hubungi Letnan Kolonel Soeharto, yang kita itu adalah Komandan Brigade Mataram atau Brigade 10 Wehrkreis. Jadi dia punya wilayah dan di dalam wilayah itu dia bisa mengambil tindakan sendiri, itu Wehrkreis. Di Yogyakarta dia menguasai Soeharto. Nah, disinilah dimulainya nanti apa yang dikenal dengan serangan ke Jogja 6 jam. Jadi dengan informasi-informasi seperti itu, akhirnya tapi saya mendapatkan informasi yang agak sedikit berbeda, yaitu di dalam bukunya Mayor Jenderal Simatupang, Laporan dari Banaran, buku itu, di situ dikatakan begini, satu ketika saya ketemu dengan siapa namanya, ada kolonel Bambang siapa lupa, dia kolonel yang menguasai wilayah Yogyakarta, Surakarta, komandan brigade. Lalu dia membuat surat perintah
yang bunyinya diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk melakukan serangan besar-besaran ke Yogyakarta. Kolonel Bambang Sugeng. Kolonel Bambang Sugeng. Masih ada hubungan keluarga dengan ibu itu. Nah, Kolonel Bambang Sugeng membuat surat perintah tertanggal 25 Februari mengatakan begini, memerintahkan kepada Overste. Dia tidak gunakan istilah pangkat Indonesia. Overste itu setingkat dengan Letnan Kolonel. Overste Soeharto untuk merencanakan serangan besar-besaran ke ibu kota. Nah, menurut Simatupang, alasan jadi dia menyampaikan ini sebelum dia menulis surat, dia menyampaikan ini ke Simatupang ketika ketemu. Simatupang ketika itu adalah Kepala Staf Angkatan Perang. Nah, lalu dia sampaikan kepada Bambang Sugeng menyampaikan kepada Simatupang, bagaimana kalau kita melakukan serangan ke ibu kota Yogyakarta agar supaya kalau Yogyakarta nanti kembali jangan sampai kita dianggap cuma diberikan gitu. Jadi dia menghendaki bahwa kita mengambil kembali Yogyakarta itu dengan satu tindakan militer lah, begitu maunya Bambang Sugeng. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian setelah Amerika dengan KTN kemudian terlibat secara diplomasi, sementara pemerintah PDRI juga berjalan di Sumatera dan juga ada kontak dengan Sudirman yang berada di Jawa, dan karena ada beberapa menteri juga di Jawa dan seterusnya, maka kemudian diplomasi berjalan, Amerika ikut campur, Rumroyen berjalan, akhirnya dalam bukunya Hatta jelas semua ini, akhirnya apa yang terjadi menuju kepada Rumroyen kemudian lanjut ke KMB. Maka di KMB itu, tapi sebelumnya ketika Syahrir Perdana Menteri memang ada Linggarjati di mana Belanda berusaha menciptakan satu sistem divida et impera, yaitu dengan mau membentuk negara federasi. Ya. Tapi ya memang KMB itu menghasilkan negara federasi. Tapi negara federasi itu hanya sekitar 8 bulan, 9 bulan. Tanggal 27 Desember ya, 49 sampai dengan 15 Agustus tahun 50. Jadi sekitar itu. Ya udah, kita merdeka, KMB, Belanda memberikan pengakuan kepada kedaulatan kita dan tidak boleh tidak boleh diganggu gugat. Lalu kemudian bentuk negara kita federasi. Nah, tetapi ada problem yang terjadi yang berkaitan dengan satu wilayah, yaitu waktu itu istilahnya Irian Barat. Nah, dalam KMB dikatakan bahwa persoalan posisi atau di mana nanti wilayah Irian Barat berada, itu akan dibicarakan 1 tahun kemudian. Nah, itulah maka lama bahkan Soekarno akhirnya mengambil perusahaan-perusahaan dan segala macam dan segalanya. Lalu kemudian, tapi apa yang terjadi? Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala dengan tujuan untuk melakukan
serangan ke Irian Barat untuk dikembalikan. Akhirnya kita terjadi korban juga. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut kita diserang oleh Karl Dorman. Ya, Sudomo tahu betul ini ceritanya. Nah, lalu kemudian yang terjadi adalah campur tangan Amerika lagi. Ya, campur tangan Amerika. Jadi kalau tadi menuju ke KMB ada campur tangan Amerika, ketika kita mau mengambil Irian Barat, kita sudah membentuk satu rencana pasukan di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, waktu itu masih Brigjen kalau tidak salah, baru kemudian naik Mayor Jenderal, dan pusatnya di Makassar, Komando Mandala, tujuannya untuk merebut Irian Barat. Tapi pada tahun 60 itu terjadi pergantian Presiden Amerika dari Eisenhower ke Kennedy. Eisenhower ini sangat benci sama Soekarno. Nah, tapi Howard Jones, duta besar Amerika di Indonesia, rupanya memberi sinyal kepada Kennedy supaya cara berhadapan dengan Soekarno jangan sama dengan seperti sikap Eisenhower. Nah, ketika Soekarno datang ke Amerika, langsung dia temuin Kennedy. Nah, dari situlah awal prosesnya, akhirnya Amerika memaksa kepada kepada Belanda berikan Irian Barat kepada Indonesia. Ya, ada bunker, jadi ada juga hubungannya bagaimana taktik diplomasi, ada orangnya Kennedy, bunker namanya, lalu kemudian lewat PBB juga, supaya tidak tertampar Belanda kan. Nah, akhirnya apa? Irian Barat dikembalikan, tidak langsung ke Indonesia, tapi ada pemerintahan 6 bulan dari PBB yang memegang pemerintahan di Irian Barat, tapi bendera Republik Indonesia dan bendera PBB berkibar bersama-sama. 6 bulan kemudian baru diserahkan langsung ke Indonesia. Tapi dalam perjanjian itu memang ada ketentuan juga yang mengatakan bahwa pada tahun 69 nanti harus ada pemilihan umum yang akan menentukan apakah Papua atau Irian Barat akan tetap berada di wilayah Indonesia atau berdiri sendiri. Ya, jadi dia ada ketentuannya itu, bahwa setelah tahun 69 akan ada semacam pemilihan umum untuk menentukan apakah Irian Barat akan tetap menjadi wilayah Indonesia atau merdeka. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika itu pemilihan ini Ali Murtopo mengatur segala macam dan lain. Pemerintah Indonesia akhirnya pemilihan umum itu dilakukan tidak secara pemilihan umum seluruh rakyat, melainkan hanya kepala-kepala suku seluruh yang ada di Papua, sekitar 2.000-an orang, itulah yang disuruh memilih. Dan mereka memilih masuk, tetap mempertahankan posisinya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Inilah yang sering dituntut oleh orang-orang yang anti-Indonesia di Papua untuk menyatakan bahwa pemilihan
tahun 69 itu tidak sah karena tidak sebagaimana yang seharusnya. Nah, inilah catatan-catatan yang bagaimana nilai utama kita dalam memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan itu, bagaimana kita berproses berjuang sedemikian rupa, dan boleh dikatakan bahwa kemerdekaan ini dicapai dengan suatu perlawanan secara diplomatis iya, tapi secara mempertahankan dengan bertempur, berdarah-darah, dan sebagainya, itu terjadi. Jadi dua belah pihak, kecerdasan diplomasi dan kecerdasan perang gerilya. Itu. Jadi kalau misalkan ngomongin kemerdekaan tuh bukan cuma 17 Agustus aja ya, atau biasanya orang kan dari 14 Agustus Jepang nyerah terus sampai 17 Ya, enggak Agustus, lah. bukan itu ya? Bukan, artinya 17 Agustus itu hanya sebuah pernyataan bahwa, tapi pernyataan yang sangat penting. Artinya, dan sering orang salah juga, 17 Agustus itu baru yang dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Belum ada negara. Negara itu baru ada pada besok harinya, tanggal 18 Agustus. Baru ada negara Republik Indonesia disepakati lewat perundingan tanggal 18 Agustus. Di situ juga ada sedikit semacam konflik karena tanggal 17 sore kalau tidak salah, ada wakil-wakil non-Islam, yaitu Katolik dan Protestan dari Indonesia Timur, katanya menemui Soeharto. Menemui Hatta. Menemui Hatta sebagai wakil presiden dan menyatakan bahwa mereka tidak setuju kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dicantumkan yang menjadi dasar negara adalah Piagam Jakarta. Itu terjadi. Tapi ini diselesaikan oleh Hatta dengan mengatakan bahwa oke, besok, maksudnya besok itu tanggal 18 Agustus, sebelum rapat resmi, maka saya akan mengajak kepada wakil-wakil Islam untuk menyampaikan persoalan Anda. Nah, di dalam buku itu, Hatta secara jelas menyatakan bahwa, jadi dalam buku ini, Pak Hatta menyatakan bahwa setelah rapat, jadi sebelum rapat resmi PPKI, Pak Hatta mengajak kepada wakil-wakil Islam. Ada Kasman Singo di Remejo, ada Hasan, masih ada juga, ada Ki Bagus katanya, ada Wahid Hasim dan sebagainya. Nah, Hatta mengajak mereka ke satu kamar dan menyampaikan ini. Dalam buku ini dikatakan bahwa kurang dari 15 menit mereka bertemu dan menyatakan bahwa wakil-wakil Islam ini sepakat untuk menghilangkan 7 kata itu dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi di dalam buku ini juga Pak Hatta menuliskan bahwa dicapainya kesepakatan itu adalah oleh karena toleransi dari umat Islam. Sehingga Piagam Jakarta tidak jadi dimasukkan ke dalam pembukaan. Karena apa? Menurut Pak Hatta, ini adalah karena toleransi dari pemimpin-pemimpin Islam. Ini kan dari buku memoir Muhammad
Muhammad Hatta yang Iya. ditulis oleh Bung Hattanya sendiri ya. Iya, iya, iya. Jadi ini fakta-fakta yang dikemukakan oleh seorang pelaku. Ya, jadi lebih bersifat autobiografi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kemerdekaan, terkadang yang dilupakan adalah sulitnya mempertahankan kemerdekaan era 45 sampai 49 itu ya, Iya, Prof. iya. Bahkan kita masih harus untuk kasus Irian sampai tahun 60. 69. Iya. Panjang itu. Yang persoalan Irian Barat paling panjang. Jadi kita nggak bisa ngomongin kemerdekaan Ya, cuma sampai 45 titik. titik. Enggak. Bahkan 17 Agustus itu baru kemerdekaan bangsanya. Besoknya 18 Agustus baru ada ditegakkan negara Republik Indonesia. Dengan semua sudah dibicarakan berbentuk republik, presidennya siapa, gubernur-gubernurnya siapa, wilayah negara dibagi berapa, dibagi 8 provinsi awalnya dengan gubernur-gubernurnya sekalian. Begitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang kemerdekaan kita, ya sebenarnya banyak hal yang sangat menarik yang membedakan kita dengan bangsa dan negara lain. Karena kita juga salah 3 dari 3 Iya, negara yang kemerdekaannya diambil ya. Iya, artinya dipertahankan, direbut, dan sebagainya, terjadi perang yang sedemikian rupa, yaitu Vietnam, Aljazair, dan kita. Menurut saya, ya, yang saya pelajari. Nah ini kan sebenarnya ini kalau dari tulisan Prof sendiri ini ada materi, tapi kan ini sejarah perang sebagai bentuk nilai kejuangan. Tapi kalau misalkan boleh nggak dijelasin ini sebagai nilai kejuangan yang kemerdekaan? Iya, sebenarnya kalau nilai ini kan tadinya di satu lembaga minta tapi nggak jadi. Jadi sebenarnya kita itu mempertahankan kemerdekaan ya karena apa? Semangat atau nilai kejuangan kita. Kalau kita tidak punya semangat, tidak punya nilai untuk mempertahankan kemerdekaan, belum tentu kita duduk sebagai bangsa merdeka. Itu yang harus dipahami sehingga kenapa? Ya nanti akan kita terangkan aja di dalam diskusi di kelas sejarah. Sebenarnya yang melahirkan perang tidak pernah berhenti, bahkan sampai sekarang, ya Eropa sama Amerika. Kita sebenarnya tidak ya menghendaki perdamaian. Tapi ya kamu lihat aja sekarang. Yang perang sekarang Amerika mau menghancurkan Iran. Rusia mau menghancurkan siapa? Ukraina dan sebagainya. Sekarang di Afrika juga masih ada perang saudara dan sebagainya. Itu. Jadi kita harus bersyukur bahwa awalnya memang kita memiliki juga konflik-konflik yang tidak nyaman, bahkan sampai kejatuhan Soeharto, kan semua pergantian sampai dengan Soeharto itu kan dengan kekacauan. Iya kan? Soekarno diganti oleh Soeharto dengan kekacauan. Lalu Soeharto diganti oleh Habibie dengan kekacauan. Walaupun dia berkuasa 30 tahun. Tokohnya Amin Rais dan sebagainya yang melawan Soeharto. Nah, tapi bagaimana posisi Prabowo ya ada juga di situ dan sebagainya. Jadi banyak hal yang masih perlu kita bisa bicarakan secara jernih. Tidak, saya akan berbicara sebagai seorang
yang belajar sejarah dan berusaha untuk tidak memihak kepada siapa, tapi saya akan selalu berusaha memihak kepada fakta yang saya peroleh. Nah, ini mungkin ya udahlah kita bahas lagi sedikit karena durasinya masih ada sedikit lagi. Kenapa sih, Prof, masih ada oknum-oknum yang mau menyelewengkan sejarah dari faktual? Kan kemarin kita udah bahas beberapa tuh di video-video yang lama. Kenapa masih ada seperti itu, Prof? Ya karena mereka mempunyai keinginan sendiri kan. Mungkin dia mempunyai tujuan sendiri. Bisa aja kan. Jadi berdasarkan keinginannya itu, tujuannya itu, maka dia menyelewengkan atau membuat fakta-fakta baru atau memberi interpretasi terhadap fakta yang lama itu. Tapi kan kalau yang ini yang biasanya terjadi di penyelewengan fakta kemerdekaan itu contohnya yang kalau merdeka itu oleh kaum Habib, terus yang nyuruh Soekarno Ya, itu Habib dan lain-lain, ya, itu kan bukan fakta baru, tapi itu ya, memang kalau zaman sekarang mungkin bilangnya hoax ya. ya hoax. Sudah pernah, kan kita sudah pernah ke siapa? Ke penyanyi itu. Ke Roma Ke Irama, iya. Rhoma Irama saya sudah jelaskan kok secara jelas. Semua itu nggak benar. Tapi kenapa gitu, Prof? Ya Karena itu kan tujuan dia untuk, ya paling tidak untuk menyatakan bahwa dia pernah ikut berjuang. Dia pernah ikut mendirikan negara ini. tapi kan sebenarnya nggak Padahal pernah. faktanya tidak. Faktanya tidak. Lah, seperti dikatakan bahwa dia minta Soekarno untuk menggunakan tanggal 17 untuk merdeka. Lah kemerdekaan itu dirumuskan di rumahnya Maeda dengan konflik. Mana ada, kalau Soekarno menerima usulannya dia, ya tidak mungkin terjadi konflik dan tidak mungkin diculik kan. Itu satu. Yang kedua, dia katakan bahwa dia nyuruh Soekarno untuk pakai merah putih. Yang benar aja, Yamin sudah menulis buku setebal apa 6.000 tahun ini, 6.000 tahun bendera merah putih. Jadi jangan percaya deh hal-hal seperti itu. Ya nggak ada itu. Nah, jadi kalau misalnya kita, Ya biarkan aja lah. iya. Ya dia menyenangkan diri dengan seperti itu urusan dia lah. Jadi Tapi tapi, fakta sejarahnya pasti tidak. Tidak seperti itu. Saya yakin tidak. nah ini kan jadinya kita masih ada di suatu fakta bahwa sejarah kemerdekaan masih harus kita tegakkan supaya semua masyarakat tahu akan hal itu ya, Prof. Iya, makanya kan. Dan baca buku-buku aja. Tidak ada tuh buku yang menyatakan itu. Yang ditulis tahun 50-an. Tidak ada. Siapa yang mengenal Habib itu? Nggak ada. Nah, jadi closing statement terakhir, Prof. Iya, mari apa yang saya bicarakan tadi, saya coba berikan bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan dengan kecerdasan. Dua kekuatan. Kekuatan sipil, diplomasi, kekuatan militer dengan kemampuan perang gerilya yang dipimpin oleh seorang panglima besar yang sedang sakit. Lalu ada pemerintahan PDRI oleh Safruddin. Itulah semua yang menjadi hal yang pada akhirnya membawa kita duduk sekarang sebagai bangsa yang menegakkan sebuah negara merdeka. Jadi kita harus bersyukur atas karunia yang tadi Prof bilang ya. Oh iya, itu karunia betul. Karunia betul. Bayangkan, di satu pihak ada orang terdidik yang pinter dan kepintarannya tidak untuk dirinya sendiri, sehingga saya sering mengatakan terdidik tercerahkan.
Di lain pihak ada tentara, pasukan tentara yang dipimpin yang juga adalah orang-orang cerdas dan punya keberanian. Jadi itu betul-betul menurut saya karunia. Dua kekuatan diberikan oleh Tuhan kepada kita pada saat kritis. Coba bayangkan, pada saat di mana Belanda dengan semua kekuatannya, Inggris dengan segala kekuatannya sebagai pemenang perang, toh kita bisa menang dan duduk sebagai orang merdeka sekarang. Gitu.